Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang untuk pemirsa yang baru hadir di channel saya, Rizky Priyo. Pada kesempatan kali ini saya akan merubah mesin cuci otomatis menjadi manual. Mesin cuci ini dari Samsung, dan mesin cuci ini pernah diperbaiki sama teknisi lain untuk modul ini, dan hanya bertahan beberapa hari saja. Ini saya coba buka bagian modul. Ini turbo drum, dan untuk arus listrik 220. Ini pakai kapasitor, jadi bisa dimanualkan dengan model timer. Tapi kali ini berbeda, nanti ada bagian water inlet ini akan saya tetap pakai, dan air melalui water inlet. Ini modulnya teman-teman sudah saya lepas, dan ternyata ini pernah di black atau dibobol dari bawah. Untuk memperbaiki bagian modul, saya coba lepas. Saya rembuk dengan pemiliknya ini teman-teman untuk membeli modul baru, tapi tidak ada jaminan garansi, jadi tidak mau untuk pemiliknya. Ini bagian modul untuk IC-nya yang sudah rusak ini teman-teman, dan tidak dipakai lagi. Ini akan saya buang saja karena sudah dirembuk. Pemiliknya sudah sepakat untuk dimanualkan, sebab kalau ini diperbaiki takutnya nanti tidak tahan lama lagi, jadi dirubah jadi model timer. Posisinya dibalik teman-teman, ini dari belakang untuk membuka cover ini, karena teman-teman tutup ini nanti yang dipasang timer. Komponen masih penuh, ada water inlet dan water level. Ini saya coba jumper untuk dinamo, mencari arus bolak-balik dan mencari kabel dinamo drain pembuangan. Ini saya jumper dengan kawat kecil sebelum saya potong untuk kabel. Soket-soket ini saya jumper melalui soket, jadi dimasukin kawat. Dari bawah ada 4 kabel ini teman-teman, ada biru, merah, hitam, dan putih. Dan untuk Samsung biasanya yang putih ini untuk kabel listrik langsung ke power kabel listrik colokan. Ini saya masukin kawat dulu. Ini saya pasang untuk jumper kabel putih dan kabel warna merah. Ini warna merah biasanya untuk arus bolak-balik, dan kemungkinan yang berputar ke kiri. Coba saya nyalakan, hidup dan berputar ke kiri. Betul ke kiri ya teman-teman. Dan ini saya cabut lagi, sudah jelas nih ke kiri, karena nanti ada hubungannya dengan pengering. Dan cabut lagi, saya pindah untuk yang berputar ke kanan. Saya cari ini kabel yang berwarna biru, ini tetap ya, yang putih jangan dipindah. Ini saya pindah yang satu ke warna biru. Saya nyalakan lagi dan hidup teman-teman. Ya betul, berputar ke kanan. Nah ini yang berputar ke kanan ini
nanti digabung dengan kabel pengering dari timer pengering. Kalau kita salah masang berputar ke kiri, nanti hanya berdengung dinamo. Dan sekarang mencari kabel yang untuk pembuangan drain motor. Di sini nanti saya coba isi air. Ini saya pindah dulu, geser. Dipindah ini kabel jumper, pindah ke kabel warna hitam, karena merah untuk bolak-balik sama biru. Ini saya coba isi air 1 gayung saja untuk percobaan. Sekarang bisa dicoba dinyalakan ke listrik dan hidup, langsung keluar air. Ini kotor, ada sisa kotoran. Sudah ketemu ya teman-teman, kabel warna putih untuk listrik, hitam untuk drain motor, biru untuk arus bolak-balik, sama merah. Sekarang tinggal merangkai timer. Ini saya siapkan timer. Pertama, timer 3 kabel untuk pencuci, 3 kabel, dan timer 2 kabel untuk pengering. Dan ini selektor teman-teman, saya pakai selektor, tidak menggunakan saklar. Ini 3 kabel sebagai pengganti saklar, dan saya pakai lampu ini untuk indikator di pengering. Ini buka dulu, tutup. Saya ambil water level dan modul ini dilepas saja. Dan untuk water inlet ini nanti dimodif supaya air masuk lewat sini dari selang, dan ini dilepas. Ada 4 baut ini dilepas. Kita manfaatkan water inlet ini dengan selang yang ada, selang bawaan, jadi bisa bermanfaat kembali. Kita modif. Baik teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih, dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Atau mungkin ada bagian-bagian yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya tentang modif mesin cuci otomatis jadi manual. Ini sudah terbuka dan dilepas bagian dalam. Ini dibuang. Ada seal ini dilepas. Ini saya ganti seal baru dari karet. Ini karet bekas ban motor. Ini ditutup dan dipasang kembali. Komponen yang ini dibaut kembali. Teman-teman, water inlet ini hanya sebagai penyalur untuk air saja, tidak pakai motor dan tidak pakai strom. Untuk memanfaatkan saja water inlet. Dan ini sekarang pemasangan untuk rangkaian timer. Timer ini dipasang di tutup ini dan disesuaikan bagian dalam supaya tidak terganggu. Untuk timer harus sesuai, jangan sampai terganggu dengan benjolan di bodi. Ini saya lubangin dulu dengan bor, saya rangkai. Ini teman-teman, sudah jadi. Sekarang tinggal masuk ke penyambungan kabel.
Untuk yang pertama teman-teman, kita sambung dari kabel listrik colokan, yang satu langsung nyambung ke kabel warna putih dari bawah, kabel dinamo. Ini kabel listrik netral dan digabung dengan kabel lampu indikator. Ini warna biru ya teman-teman, digabung dengan kabel listrik warna putih. Ini yang satu kabel, nanti yang satu masuk ke selektor. Kemudian kabel yang dari selektor ini yang tunggal, ini yang dua nanti yang masuk ke timer, kedua timer. Dan ini yang tunggal warna coklat ini masuk ke, digabung dengan, disambung, maksud saya disambung dengan kabel power. Yang satunya ini warna coklat, kabel yang masuk ke rangkaian timer dari listrik hanya satu jalur saja, karena jalur yang satu sudah masuk dengan dinamo. Ini colokan listriknya langsung ke selektor, dan yang satu ini dari timer cuci masuk ke selektor yang diputar pertama. Ini langsung disambung saja dari timer cuci yang kabel tunggal, karena kabel yang berdekatan di timer cuci ini adalah kabel arus bolak-balik. Kemudian teman-teman, ini kabel yang saat selektor diputar kedua kalinya ini nyambung ke timer pengering. Ini bebas dari timer pengering, tinggal pilih kabel salah satunya, disambung ke selektor yang saat diputar kedua kalinya ini menghubungkan ke timer pengering. Dan ini nanti digabung dengan kabel drain motor. Kabel dari selektor sebelum masuk ke timer pengering menyambung atau gabung dengan kabel untuk drain motor. Jadi saat selektor diputar kedua kalinya langsung membuang. Dan ini kemudian sambung lagi dengan arus bolak-balik timer cuci. Kabel bolak-balik ini nyambung langsung ke bawah, yaitu kabel warna merah dan warna biru. Ini bisa disambung bebas. Ini masih ingat yang berputar ke kanan dari bawah itu kabel warna biru. Kabel warna biru ini yang digabung dengan kabel timer pengering nanti. Maaf teman-teman, ini lepas dulu yang ke timer pengering karena ada switch pintu. Ini switch pintunya. Jadi sebelum masuk ke timer pengering dari selektor, ini masuk ke switch pintu dulu. Nah, ini disambung dari selektor langsung ke switch pintu, dan dari switch pintu ini sebelum masuk ke switch pintu ini nyambung ke drain motor, digabung dari selektor. Jadi nanti saat selektor diputar kedua kalinya langsung membuang air. Ini hanya memisah ke timer cuci, timer pengering maaf, tapi masih tetap gabung dengan drain motor. Saya ulang, dari selektor sebelum masuk ke timer pengering yaitu gabung dulu dengan drain motor, dan switch pintu masuk ke timer pengering. Dan dari timer pengering ini nanti langsung nyambung ke kabel arus bolak-balik dari timer yang berputar ke kanan. Ini saya sambung teman-teman kabel karena pendek. Ini dari switch pintu nyambung ke timer pengering. Dan sekarang untuk yang kedua, kabel kedua ini kabel keluar saat pengering yang berputar ke kanan. Ini kabel warna biru digabung dengan kabel timer cuci.
Ingat, yang berputar ke kanan, jangan yang berputar ke kiri, nanti hanya berdengung. Ini kabel yang warna biru, ini digabung dengan kabel timer cuci yang berputar ke kanan. Penyambungan semua sudah selesai. Ini akan saya solasi, karena ini solasi bakar, jadi saya bakar dulu dan saya rapikan. Ini sudah rapi teman-teman, tinggal dipasang kembali. Ini saya tutup kembali teman-teman, kabelnya jangan ada yang nyangkut biar aman. Kemudian ini bisa dicoba sebelum dibaut. Ini akan saya coba hidupkan. Ini selektor sudah diputar pertama kali, langsung diputar cucinya, langsung nyala hidup. Ini sudah berputar teman-teman, dan bisa berputar bolak-balik. Matikan dulu. Kemudian untuk percobaan buang air, ini akan saya langsung isi air 1 gayung. Masukkan air. Saat selektor diputar yang kedua, ini lampu indikator nyala. Lampunya nyala, langsung air keluar. Sudah bisa, lampu tetap nyala. Kemudian langsung ke timer pengering. Wow, mantap teman-teman, sangat kencang, sukses. Jadi lampu indikator ini jadi tanda kalau drain motor masih hidup. Kebanyakan kalau tidak pakai lampu indikator, ini saat selesai pencucian ini tidak di off. Kalau tidak di off, motor dinamo drain tetap menyala dan panas, kemudian cepat rusak. Teman-teman, modif kali ini sukses, tinggal diantar ke pemiliknya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.